Bapakku datang menyembahmu di sini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi nats khotbah pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020, tertulis pada kitab Wahyu, yakni Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Begini firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara setuju ketika saya berkata setiap orang pasti mempunyai penderitaan. Mungkin yang membedakannya adalah besar kecilnya penderitaan itu. Mungkin yang membedakannya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan, menghadapi penderitaan kita. Selagi manusia hidup, pasti mempunyai penderitaan. Seperti ombak, pasti seperti laut, pasti berombak dan beriang. Demikianlah manusia pasti punya penderitaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu pula yang dialami oleh gereja mula-mula. Bagaimana orang Kristen pada saat teks khotbah kita ini juga punya penderitaan. Mereka dianiaya, dibunuh, karena mereka menyembah Tuhan Yesus, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam konteks seperti itu, Allah mau ketika orang Kristen mula-mula itu menderita, menghadapi penganiayaan, Allah mau mereka tetap tabah, mereka tetap setia, agar mereka memperoleh mahkota kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus buat setiap orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun mereka menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pemenang itu yang Tuhan kehendaki kepada orang-orang
Kristen yang sedang menderita saat itu. Karena Allah juga menjadi pemenang. Allah telah menang melawan iblis, sang pendakwa itu. Kemenangan Tuhan itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan lebih kuat daripada iblis, dan kekalahan iblis itu telah nyata. Apa buktinya? Teks khotbah kita berkata, iblis itu telah dijatuhkan dari surga. Karena itu Tuhan mau orang-orang Kristen dalam menghadapi penderitaan-penderitaannya harus menjadi pemenang. Agar bisa menjadi pemenang, kita harus mengandalkan kekuatan Allah. Mari mohon pertolongan Tuhan dalam setiap penderitaan yang kita alami, dan mari percayalah senantiasa kepada Tuhan bahwa dalam setiap penderitaan kita Tuhan ada untuk kita. Tuhan pasti menolong kita. Ketika ada pemahaman seperti itu, kita akan boleh menjalani hidup ini dengan sukacita walaupun ada penderitaan yang kita alami. Tetaplah bersukacita walau ada penderitaan yang kita alami, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan dijatuhkannya iblis dari surga, terciptalah zaman baru, yaitu zaman keselamatan, zaman pemerintahan Allah, bahwa tidak ada lagi yang bisa menandingi Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Karena itu, dalam menghadapi pergumulan hidup, dalam menghadapi penderitaan, Tuhan mau agar kita senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan. Dan yakinlah, kalau Allah sudah beserta kita, tidak ada lagi yang boleh, yang mampu mengalahkan. Kita bisa lihat dalam teks khotbah kita bahwa yang mengalahkan iblis itu adalah darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Apa yang mau dikatakan dengan itu? Darah anak domba yang tercurah di kayu salib telah menebus kita. Lewat penebusan itu, dosa-dosa kita telah dibayar. Dosa-dosa kita tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Sehingga karena itu tidak ada yang boleh dipakai iblis lagi untuk mendakwa kita. Karena kesalahan, dosa
itu bisa mendakwa kita menjadi orang-orang yang terhukum, dan karena itu layak masuk neraka. Tapi lewat darah anak domba itu, kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Dosa kita telah diselesaikan dan kita telah menjadi orang benar. Sehingga dengan demikian keselamatan telah menjadi milik kita. Kita bisa lihat keselamatan kita bukan karena kuasa kita, tapi itu semata-mata karena karya Yesus. Itu karena darah anak domba. Karena itu, mari dalam setiap penderitaan yang kita alami, percayalah senantiasa kepada Tuhan Yesus yang darahnya telah tercurah untuk keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat dalam teks khotbah kita kemenangan Allah melawan iblis itu membuahkan sukacita. Sukacita buat manusia. Sukacita itu diperlihatkan dengan bernyanyi. Banyak cara orang memperlihatkan sukacita. Ada orang memperlihatkan sukacitanya dengan tertawa. Ada orang memperlihatkan sukacitanya dengan tersenyum. Tapi lewat khotbah pada saat ini, sukacita itu diperlihatkan dengan bernyanyi. Bernyanyi memuji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita patut bersukacita dalam hidup ini karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan lewat darah anak domba Allah. Mari perlihatkanlah sukacita kita. Perlihatkanlah sukacita kita dengan tetap bernyanyi. Mari bernyanyilah. Mari pujilah Tuhan dengan semua nyanyian kita. Karena nyanyian memuji Tuhan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, iblis akan takut. Karena kuat kuasa nyanyian puji-pujian itu sangat luar biasa. Mari jangan lupa bernyanyi memuji Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Nyatakanlah sukacita kita kepada Tuhan dengan nyanyian memuji Tuhan. Sesuai dengan nama minggu untuk hari ini disebut Minggu Kantate, Minggu bernyanyi. Bernyanyilah senantiasa, pujilah Tuhan senantiasa, saat susah, saat senang, saat ada penderitaan, saat ada berkat. Jangan lupa, jadikan itu menjadi hormat kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar saat ini. Engkau menghendaki agar kami
menjadi orang-orang yang senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan lewat mulut kami, lewat puji-pujian kami. Bapak, seringkali penderitaan yang kami alami itu bisa membawa kami lupa memuji Engkau, kami lupa bernyanyi. Tapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam apapun yang kami hadapi di dalam hidup kami, penderitaan, sukacita, ada Allah yang senantiasa hadir bersama kami. Kehadiran Allah itu yang mampu memenangkan kami dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Itu yang menjadi sukacita kami. Dan itulah yang mendorong kami senantiasa untuk kami bernyanyi memuji Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang senantiasa bernyanyi memuji Engkau Tuhan, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Nyanyian puji-pujian dari mulut kami tetap kami ucapkan agar nama Tuhan menjadi dipermuliakan lewat mulut kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kalau ada yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berkati obat yang dimakan, berkati obat yang dia pakai, agar itu menjadi kesembuhan buat saudara-saudara kami. Jika ada yang bergumul, Tuhan tolong mereka. Hadirlah senantiasa untuk menolong, memberikan jalan keluar, agar mereka boleh memenangkan dan menyelesaikan semua pergumulan mereka, dan itu boleh menjadi sukacita untuk mereka. Hormat kemuliaan buat Tuhan. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami Bapak hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Sertai, pelihara, berkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Inilah doa minta kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus